untuk menghalalkan makan babi? Yesus ajarkan itu. Siapa yang mengajarkan kamu untuk menghalalkan makan babi? Yesus ajarkan itu. Dalam Matius 15 ayat 11, Yesus berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Injil Matius 15 ayat 16. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya?" Kemudian dalam Injil Matius 15 ayat 17-20 Yesus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Kemudian dalam Kitab Injil Markus 7 ayat 20-23. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Jadi, inilah jawaban Yesus untuk Uni Rifa yang bertanya mengapa orang Kristen makan babi. Dan juga makanan-makanan lain. Dan semua yang masuk ke dalam seseorang. Jadi semua makanan dihalalkan bagi orang Kristen oleh Yesus. Karena di dalam nama Yesus, semua makanan menjadi kudus dan halal. Karena Dia adalah Maha Kudus. Dan dalam namanya, semua menjadi kudus dan halal. Bila didoakan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan dalam nama Yesus. Semoga Unripa bisa puas dengan jawaban dari Yesus sendiri dan tidak bertanya-tanya lagi kenapa Kristen atau murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus menghalalkan semua makanan jika dengan yakin didoakan dengan iman dalam nama Yesus. Bila Unripa masih belum puas dan belum paham, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar agar saya bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Dan juga pada sahabat-sahabat semua yang juga masih belum paham, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Selamat membaca, merenungkan, dan mengimani. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Untuk bisa mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang.
Sesuai kitab Yesaya 9 ayat 5, Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12. Bersaksi bahwa di bawah kolong langit ini, selain dalam nama Yesus, tidak ada keselamatan yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita bisa selamat. Karena Yesus yang menjadi manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah manusia yang dibentuk dari roh dan suara atau firman Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Dia bisa menyelamatkan manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena yang bisa menjadi juru selamat hanya Allah itu sendiri. Sesuai kitab Yesaya 43, Tuhan berfirman, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Itulah firman Tuhan. Karena sesuai kitab Injil Yohanes 17 ayat 17, yang bisa menguduskan manusia berdosa hanya firman Tuhan, yaitu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Jadi yang bisa menguduskan kita hanya firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman dalam kitab Yesaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat dunia. Dan sesuai kitab Injil, Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Itulah sebabnya kitab Ibrani bersaksi. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Yesus Kristus adalah kekal. Dan yang kekal itu hanya Allah sendiri. Selain Allah, tidak ada yang kekal di dunia ini. Itulah sebabnya dalam kitab Yesaya, Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel." Jadi di zaman para nabi, satu-satunya Allah yang benar itu disebut Allah Israel. Itulah sebabnya Dia datang dari surga ke dalam dunia dan terlebih dahulu menyelamatkan bangsa Israel. Terlebih dahulu datang kepada bangsa Israel. Tapi oleh karena bangsa Israel menolak, sehingga Ia menyelamatkan bangsa-bangsa lain yang mau percaya dan beriman kepadanya melalui murid-murid atau pengikut-pengikutnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14-16 berkata, "Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia." Anaknya maksudnya di sini adalah berasal dari Bapa. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah telah berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi semua orang yang berada di dalam kasih, kasih itu adalah anak, yaitu Yesus Kristus yang oleh kasih-Nya turun dari surga untuk menyelamatkan semua manusia berdosa yang mau percaya dan beriman kepadanya. Dan semua orang yang berada di dalamnya, Allah pun berada di dalam mereka. Dan sesuai kitab Yesaya 59 ayat 2,
Yang membuat manusia tidak bisa mengenal wajah Tuhan adalah karena Tuhan menyembunyikan diri. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap manusia sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi supaya kita bisa mengenal wajah Tuhan, kita harus bertobat, berusaha untuk meninggalkan semua dosa dan kembali ke jalan Tuhan yang lurus. Ikut Yesus, sehingga Yesus akan menyatakan wajah Tuhan kepada kita. Dan kita pun bisa mengenal wajah Allah dan suara Allah dengan baik dan benar. Dan dengan demikian, kita menjadi hidup kekal. Karena hidup kekal adalah harus mengenal Bapa atau Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar itu, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa itu. Karena mengenal Bapa pasti mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang telah diutus dari surga turun ke bumi itu adalah Bapa itu sendiri. Dengan membentuk dari dirinya sendiri, dari roh dan firman atau suaranya dalam perawan Maria, dan terlahir menjadi manusia kudus. Jadi Bapa adalah artinya satu-satunya sumber dari semua yang ada, satu-satunya Allah yang benar. Karena Bapa itu artinya sumber dari segala yang ada. Dan ketika dia menjadi manusia, dia disebut anak. Allah yang Maha Kudus. Dan sesuai kitab Injil ini, selain Allah Bapa, tidak ada Allah yang benar. Karena itulah kita harus mengenal Dia supaya kita bisa hidup kekal bersamanya di surga kekal abadi selamanya. Dan sesuai Injil Yohanes 17 ayat 11 dan 12, nama Bapa adalah Yesus. Mari kita baca. Yesus anak berkata kepada Bapa, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka yang dimaksud di sini adalah murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Jadi nama anak itu, yaitu Yesus, adalah nama Bapa yang telah diberikan kepadanya. Jadi artinya nama Bapa adalah Yesus. Itulah sebabnya orang Kristen menyembah Tuhan Yesus, yang adalah Sang Juru Selamat dunia itu. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang diimani oleh orang Kristen yang disebut Tritunggal atau Trinitas itu adalah satu, bukan tiga. Tetapi adalah satu. Yang disebut Bapa adalah sumber dari segala yang ada. Yang disebut anak adalah Bapa yang sedang menjadi manusia. Dan yang disebut Roh Kudus adalah Bapa dan anak yang sedang menjelma dalam tubuh manusia, yaitu murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus, untuk menyertai mereka memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan sampai ke ujung dunia. Karena itulah amanat agung Yesus untuk murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya, yaitu untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridnya atau pengikutnya, sesuai dengan Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan sesuai Injil Markus 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Kemudian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan 8. "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan sampai ke ujung bumi, agar semua manusia menjadi selamat. Karena hanya dialah satu-satunya juru selamat. Selain daripada Dia, tidak ada yang bisa jadi juru selamat. Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, yang disebut Allah Israel, juru selamat yang menebus semua manusia yang mau percaya dan beriman kepadanya. Karena Tuhan mau supaya manusia semua bisa selamat. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 23, Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Jadi kita harus belajar mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Kalau kita mengasihi dan mencintai Yesus, tentulah kita berusaha untuk menyenangkan hati Yesus. Dengan demikianlah Dia mau datang ke dalam hati kita, berdiam dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk membimbing kita, menuntun kita ke jalan Tuhan yang lurus menuju surga, tempat hidup kekal bersama Tuhan di surga. Dengan demikianlah melalui Roh Kudus kita bisa menyatu atau bersekutu dengan Tuhan, yaitu Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Kita pun menjadi hidup oleh karena Dia hidup di dalam hati kita. Kita yang tadinya telah mati secara rohani menjadi hidup kembali oleh karena Yesus Kristus yang hidup di dalam hati kita. Dengan demikianlah kita menjadi satu tubuh dengan Allah yang disebut tubuh kemuliaan Allah, yaitu tubuh Kristus. Untuk bisa mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Kita bisa baca sesuai dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 36 dan bisa juga kita selidiki dalam kitab Injil Yohanes. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
Immanuel. Amin.